Ya, saya nunggu tepuk tangan teman-teman dulu tadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Sahabat pejuang Beli Indonesia di seluruh tanah air, alhamdulillah siang hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam acara rutin kita setiap 2 Jumat sekali. Dan hari ini adalah Jumat tanggal 17 Oktober tahun 2014. Dan kita bersyukur kepada Allah pertama kali yang telah mempertemukan, memperjalankan kita semua sehingga acara ini bisa terlaksana dan kita bisa bertemu dalam suasana pasti lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW kita sampaikan kepada beliau. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebagai bukti cinta, kasih sayang dan rindu yang mendalam kepada beliau yang telah berjuang sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dalam suasana di bulan Zulhijjah kita juga harus mengingat satu sosok Nabi kita Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau Ismail dan ibunda Siti Hajar yang telah membawa millata Ibrahim, di mana kita baru saja menerima tamu-tamu Allah yang pulang dari Mekah, tanah suci, yang mereka itu adalah menapaktilasi sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Khalilullah itu, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat pejuang di seluruh tanah air, alhamdulillah hari ini kita sebagaimana sebelumnya diumumkan oleh Mas Sodik di beberapa media, apakah melalui Twitter, melalui Facebook, bahwa leader forum kita kali ini adalah mengambil tema membangun bisnis dari nol. Dan seperti biasa, setelah acara ini nanti kita sampaikan dan teman-teman mengikuti, kita bisa berinteraksi, apakah itu bertanya atau memberikan saran atau memberikan pendapat tentang apa yang akan kita sampaikan pada hari ini melalui SMS di 0812 775 47081. Saya ulang dengan yang lebih pelan-pelan, terutama teman-teman yang mungkin saja dari beberapa daerah yang baru bergabung hari ini. Mungkin kalau yang sudah biasa itu sudah cukup familiar, hafal dengan nomor ini. Misalnya 0812 775 47081. Sebagaimana biasa untuk menunjukkan kehadiran dan tentu ini akan membangkitkan semangat teman-teman di daerah lain. Teman-teman yang ikut hari di dalam leader forum hari ini di berbagai daerah, silakan untuk mengirim foto suasana teman-teman masing-masing untuk dilihat kita tampilkan di media ini melalui bisa juga langsung ke WhatsApp-nya Mas Sodik atau melalui email di live@devrecenter.asia. Email live@devrecenter.asia. Baik. Tema kita pada siang hari ini adalah pada hari Jumat pada tanggal 17 Oktober 2014 hari ini kita mengambil tema membangun bisnis dari nol. Membangun bisnis dari nol ini kita akan menghadirkan nanti 2 orang tamu istimewa, suami istri dari Bandung, sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya bahwa 2 orang ini membangun bisnis yang sangat luar biasa dan betul-betul dari nol. Dan hari ini kemarin kita sudah melihat langsung bagaimana kiatnya. Beliau nanti adalah akan kita undang pada segmen berikutnya. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan kepada semua sahabat pejuang Beli Indonesia yang hadir pada hari ini, karena kita kedatangan tamu istimewa dari Brisbane, Australia. Beliau sebenarnya adalah orang Indonesia dan di sana melakukan sebuah aktivitas yang sangat inspiring, dan karena dalam beberapa waktu ini beliau mengadakan kunjungan ke Indonesia, apa agendanya dan apa yang beliau lakukan di sana dan apa hubungannya dengan kita dan bagaimana kita membuat supaya ada kerjasama, mungkin barangkali saran atau apapun dari beliau. Beliau ini adalah seorang direktur di Brisbane Capital Investment, dan saya langsung saja memanggil tamu spesial itu pada Bapak Rusdi PhD. Kami persilakan. Ya, ini Pak Rusdi yang kita undang khusus, bawa pasukan juga ke sini rupanya. Ini lagi nonton di luaran itu untuk melihat bagaimana apa yang kita perbincangan. Pak Rusdi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pak Rusdi, ini sebelum kita berbincang-bincang saya ingin perkenalkan dulu bahwa
media kita ini sebenarnya adalah media untuk mempertemukan semua pejuang kita, semua anggota kita yang tersebar dari Aceh sampai dengan Sorong, Halmahera. Jadi teman-teman yang hadir itu biasanya nanti akan mengirim foto-fotonya sebagai bukti kehadiran. Seharusnya kita itu ngumpul di suatu tempat seperti Gelora Bung Karno itu semua bisa hadir untuk mendengar penjelasan ilmu, wawasan atau pengarahan apapun dari pemimpin Gerakan Belia Indonesia Pak Happy Trenggono. Tetapi karena geografis Indonesia yang demikian pulaunya tercecer berserakan seperti Ratna Matumuni Kamil, nah maka kita perlu satu media untuk persatukan itulah namanya media ini kita sebut dengan media Devri Center. Devri Center. Nah, Pak Rusdi ini teman-teman ingin tahu sebenarnya apakah apa yang dilakukan Pak Rusdi, kemudian apa saja agenda kok tiba-tiba ke Indonesia, sebenarnya gimana ceritanya bisa sampai ke Brisbane itu Pak dulu. Oke, terima kasih Pak. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin cerita sedikit. Saya merasa gembira bisa bertemu dengan Pak Happy karena pertama kali saya ketemu beliau beberapa hari yang lalu itu saya terkesan, ya artinya saya belum pernah melihat ada seorang yang mempunyai komitmen Pak. Artinya yang membuat suatu gerakan pembaharuan, ya kan, dalam konteks nyata. Jadi bukan hanya berbicara teori. Nah ini betul-betul membuat bukan hanya saya terkesan, tapi saya melihat bahwa gerakan ini harus kita dukung Pak. Itu dulu yang saya mau katakan mengenai pertemuan saya yang pertama dengan Pak Happy. Kemudian yang kedua dalam kaitan pertanyaan Bapak, saya meninggalkan Indonesia itu tahun 90 Pak. Ya kan sudah cukup lama dan sekarang saya berdomisili di Brisbane. Kegiatan yang dilakukan oleh saya terutama adalah dalam pengembangan Islamic Finance Pak. Terutama Islamic Capital Market. Yang tentunya untuk case di Indonesia ini belum berkembang seperti yang kita harapkan. Lebih banyak orientasinya kepada Islamic Banking Pak. Nah ini adalah satu potensi yang besar karena di global market itu saat ini ada excess likuiditas Pak. Sebesar hampir 1,4 ya triliun US dollar Pak. Jadi itu potensi dana yang sangat besar. Alangkah baiknya kalau dana ekses likuiditas yang masuk kategori dana syariah ini bisa kita fasilitasi masuk ke Indonesia, terutama untuk membantu pembangunan sektor-sektor infrastruktur. Nah ini juga yang kemarin dalam diskusi saya dengan Pak Happy itu sangat menarik sekali, karena beliau juga mempunyai visi bagaimana artinya kita juga mengatasi misalnya masalah listrik Pak. Nah itu yang kita lakukan di Australia. Ini ada kaitannya dengan Malaysia Pak, karena saat ini Malaysia itu yang sangat memaksimalkan pemanfaatan dana-dana syariah, ya kan? Padahal sebenarnya itu di Indonesia lebih banyak proyek. Nah kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, juga kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan acara ini, kan tahun depan kita akan masuk pada era baru masyarakat ekonomi ASEAN Pak, 2015. Nah tentunya umat Islam dalam hal ini seharusnya bisa jauh lebih siap karena kita tahu ada potensi dana yang sangat besar Pak di global market, ya kan. Bahkan Malaysia sendiri pun yang setiap tahunnya memanfaatkan dana syariah hanya bisa mengoptimalkan sekitar 100 miliar dolar. Itu saja yang kita lakukan saat ini Pak. Intinya bagaimana mengarahkan dana-dana syariah itu untuk bisa masuk ke Indonesia tahun depan. Oke. Ini menarik Pak. Kita bicara Islamic syariah tetapi kok di Brisbane gitu. Nah, ini kan bagi orang awam kan agak aneh. Kalau misalnya di Arab Saudi atau di Dubai atau di Malaysia barangkali nggak ada pertanyaan. Betul, itu menarik sekali Pak, pertanyaan yang sangat menarik. Saya masih ingat cerita ya, pertama kali waktu saya datang ke Australia, ini ada cerita seorang ulama dari Mesir yang pergi ke Swedia, menghabiskan waktu sekitar 3 bulan di Swedia dan kembali ke Mesir, itu sekitar tahun 60-an.
Kemudian ditanya bagaimana kesannya ketika melihat Swedia. Jadi jawaban ulama tersebut, saya pergi ke Swedia, saya tidak lihat banyak orang Muslim, tapi saya lihat Islam di sana. Kemudian saya kembali ke negeri saya, Mesir, saya lihat banyak orang Muslim di mana-mana, tapi saya tidak lihat Islam. Jadi intinya walaupun di Brisbane Pak, tapi banyak sebenarnya nilai-nilai Islami yang dipraktekkan di Brisbane, di Australia. Nah, sebagai salah satu contoh saja pada waktu kita mensosialisasikan ide mengenai Islamic Capital Market, mereka melihat ini adalah sistem yang paling bagus dikembangkan Pak. Jadi mereka menerima, artinya tidak melihat kata-kata Islam, tapi mereka melihat bahwa ini adalah satu sistem yang sangat adil ya, seperti halnya kalau kita bicara gerakan yang sekarang dikembangkan oleh Pak Happy, gerakan dunia usaha tanpa menggunakan riba ya, tanpa menggunakan bunga. Nah, di Brisbane itu kalau kita lihat sebenarnya banyak nilai-nilai atau situasi yang sangat mendukung untuk pertumbuhan Islamic Finance Pak, Islamic Capital Market. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, saat ini bukan hanya Brisbane, di London pun. Kenapa? Karena masyarakat dan pemerintah di sana memang melihat bahwa Islamic Capital Market ini sesuatu yang bukan hanya alternatif, tetapi memberikan solusi, Pak. Jadi artinya pemerintah sana juga ingin agar Islamic Capital Market ini bisa berkembang, mereka sangat mendukung. Cuman kalau saya lihat dalam konteks di Indonesia saat ini seharusnya kita bisa lebih advance Pak dalam melakukan kajian-kajian ya kan. Nah, tentunya kan nanti Pak Happy karena beliau saya artinya orang yang saya kagumi Pak. Ini kesan saya pertama kali ketemu Pak Happy. Saya melihat bahwa ini bukan hanya wacana atau teori ya. Jadi artinya kita perlukan juga seorang leader seperti Pak Happy yang bisa membantu ini. Kalau di konteksnya di Brisbane memang situasinya sudah sangat kondusif Pak, memang mendukung. Jadi sekali lagi kenapa di Brisbane? Karena kebetulan itu dimulai dengan pertemuan saya dengan mantan Perdana Menteri, waktu itu masih Perdana Menteri Australia Pak. Jadi pertanyaannya apa bedanya Islamic Capital Market dengan konvensional? Setelah kita jelaskan, nah, beliau sangat tertarik dan mengajak, artinya membuat satu tim untuk bagaimana mengembangkan ini di Australia, di Brisbane khususnya Pak. Oke, Pak Rusdi, ini perbincangan sangat menarik, terutama orang ingin tahu juga misalnya latar belakang Bapak kok bisa sampai senang memperjuangkannya di negara yang notabene-nya sebenarnya tidak Islam dalam tanda petik ya. Betul. Tapi ternyata praktek Islam Bapak temukan banyak di sana. Betul. Namun kita istirahat sejenak Pak untuk menikmati beberapa quote berikut ini dan teman-teman semua sahabat pejuang seluruh tanah air, kami akan segera kembali dan silakan untuk menikmati quote-quote berikut ini.